Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konservasi biodiversitas. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran kali ini, kita akan melihat video mengenai keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Baik, selanjutnya kita akan melihat bagaimana keanekaragaman biodiversitas yang ada di Indonesia. Berikut videonya. Baik, di sini pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konservasi biodiversitas. Nah, dalam pembelajaran kali ini pembahasan yang akan dijelaskan yaitu ada pengertian konservasi dan biodiversitas, kemudian ada nilai biodiversitas, kemudian kekayaan biodiversitas global dan Indonesia, ancaman terhadap biodiversitas, dan konservasi biodiversitas. Nah, biodiversitas itu sendiri adalah keseluruhan variasi berupa bentuk, penampilan, jumlah, dan sifat yang ditemukan pada makhluk hidup. Dengan kata lain, setiap makhluk hidup memiliki ciri dan tempat hidup yang berbeda. Melalui pengamatan di lingkungan sekitar kita dapat membedakan jenis-jenis makhluk hidup, di mana pembedaan makhluk hidup ini dapat dibuat berdasarkan bentuk, ukuran, kemudian warna, tempat hidup, tingkah laku, cara berkembang biak, dan jenis makanannya. Pembedaan keanekaragaman hayati ini disebabkan oleh faktor biotik atau faktor abiotik, baik itu perbedaan udara, cuaca, tanah, kandungan air, dan intensitas cahaya matahari yang menyebabkan adanya perbedaan hewan dan tumbuhan yang hidup. Kemudian selanjutnya ada pengertian dari konservasi. Nah, konservasi itu sendiri dapat diartikan sebagai pelestarian atau pelindungan lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya secara berkelanjutan. Jadi, konservasi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi atau mempertahankan
eh, populasi organisme yang ada di permukaan bumi, yang mana dengan prinsip berkelanjutan untuk kedepannya. Nah, selanjutnya itu ada nilai biodiversitas. Nah, banyak manfaat dan kegunaan dari beragamnya hayati ini, baik itu untuk fauna dan flora itu sendiri maupun untuk manusianya, yang mana dimanfaatkan sebagai obat-obatan, kemudian di bidang ekonomi seperti kayu pohon yang digunakan sebagai bangunan rumah, secara sosial, kemudian nilai yang ada dalam masyarakat maupun sebagai keseimbangan ekosistem. Materi selanjutnya mengenai kekayaan biodiversitas global di Indonesia. Nah, komponen biodiversitas meliputi keanekaragaman genetik, populasi, spesies, dan budaya. Di mana kekayaan biodiversitas ini sampai saat ini itu tercatat 1,7 juta spesies yang hidup, berikut dengan 300.000 fosil yang telah dideskripsikan dan diberi nama. Kemudian rata-rata ada 300 spesies yang dideskripsikan dan diberi nama. Di mana perkiraan total spesies yang hidup saat ini berkisar antara 10 juta sampai 50 juta lebih spesies. Negara kita sendiri, yaitu Indonesia, merupakan negara yang kaya akan biodiversitas karena wilayah yang berada di sekitar ekuator, sehingga iklim di Indonesia sendiri merupakan iklim tropis di mana organisme makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebab mendapatkan penyinaran matahari setiap tahunnya yang menjadikan sumber kehidupan bagi organisme yang tinggal. Nah, Indonesia sendiri itu memiliki kekayaan di mana baik itu daratan maupun lautannya itu terdapat lebih dari 1.500 spesies burung, kemudian 500 sampai 600 jenis mamalia, ada 8.500 jenis ikan, dan 40.000 jenis pohon, dan jumlah bentuk kehidupan lainnya. Selanjutnya mengenai ancaman biodiversitas. Nah, ancaman terhadap biodiversitas ini telah banyak dibuktikan memiliki pengaruh dan peran yang sangat penting bagi keberadaan ekosistem. Tetapi saat ini keberadaannya dapat dikatakan sangat terancam baik itu oleh faktor lingkungan maupun faktor manusia yang mendominasi keberhasilannya kepunahan pada biodiversitas, di mana manusia menggunakan sumber daya hayati dan non-hayati yang tidak berkonsisten pada pengembangan berkelanjutan dan didukung polutan yang disebabkan mengakibatkan adanya perubahan iklim global secara ekstrim. Nah, bentuk kerusakan diantaranya yaitu ada degradasi habitat, yang mana merupakan keseluruhan konversi dari habitat yang dapat dihuni menjadi habitat yang tidak dapat dihuni atau hilangnya habitat. Kemudian proses itu menyebabkan habitat menjadi lebih berbahaya dihuni bagi organisme atau telah tercemari oleh polusi. Kemudian juga menimbulkan fragmentasi yang mengurangi keberlangsungan kehidupan. Di antaranya itu ada degradasi habitat yang dapat disebabkan oleh kegiatan manusia seperti industri, pertanian, pertambangan, pembangunan, infrastruktur, dan lain-lain. Kemudian ada eksploitasi berlebihan. Nah, eksploitasi ini termasuk di mana di dalamnya ada perburuan, pengoleksian, penangkapan ikan, dan perdagangan jenis maupun bagian tubuhnya. Efek pemanfaatan yang berlebihan ini bersifat langsung dan kepunahan bagi jenis tertentu seperti harimau Sumatera, kemudian ada badak Jawa, bekantan, busuk makam, dan yang lainnya. Mengenai konservasi biodiversitas. Nah, kepunahan merupakan fakta hidup. Spesies yang telah berkembang dan punah sejak kehidupan bermula kita dapat memahami ini melalui catatan fosil. Nah, akan tetapi spesies sekarang ini menjadi
punah dengan laju yang lebih tinggi daripada waktu sebelumnya dalam sejarah geologi. Hampir keseluruhan disebabkan oleh kegiatan manusia. Di masa geologi yang lalu, spesies yang punah akan digantikan oleh spesies baru yang berkembang, mengisi celah atau ruang yang tertinggal. Sekarang hal ini tidak mungkin terjadi karena banyaknya habitat yang telah hilang dan rusak oleh manusia itu sendiri. Kemudian beberapa spesies ini lebih rentan terhadap kepunahan daripada yang lainnya. Hal ini karena yang pertama itu spesies pada ujung rantai makanan seperti karnivora besar, misalnya macan, di mana karnivora besar biasanya memerlukan teritorial yang luas untuk mendapatkan mangsa cukup. Oleh karena populasi manusia terlalu menambah areal hutan sehingga habitatnya menyusut, maka jumlah karnivora yang dapat ditampung juga menurun. Kemudian spesies lokal endemik. Nah, spesies yang ditemukan hanya di suatu wilayah atau area geografis dengan distribusi yang sangat terbatas. Ini sangat rentan terhadap gangguan habitat lokal dan perkembangan manusia. Seperti contohnya di Indonesia seperti komodo, kemudian ada harimau Sumatera, kemudian badak berjumlah satu yang mana populasinya saat ini itu semakin menipis. Kemudian yang ketiga ada spesies dengan populasi kecil yang kronis. Nah, jika populasi ini terlalu kecil, maka menemukan pasangan atau perkawinan menjadi permasalahan yang serius. Seperti contohnya ada hewan bekantan dari Kalimantan. Nah, hewan ini tuh populasinya terlalu kecil, bahkan tidak sampai 50 ekor di habitat aslinya, sehingga akan sangat besar terhadap kepunahan. Kemudian tiga ada spesies migratori. Nah, spesies yang memerlukan habitat yang cocok untuk mencari makan dan beristirahat pada lokasi yang terbentang luas. Sangat rentan terhadap kehilangan stasiun atau habitat peristirahatannya. Nah, kehilangan spesies di ekosistem tropis seperti hujan tropis sangat mengkhawatirkan. Kerusakan hutan pada laju sekarang telah meningkat emisi karbon hingga 20%, di mana ini sangat signifikan karena karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang berimplikasi pada kecenderungan pemanasan global, di mana hal ini menyebabkan salju dan penutupan es telah menurun, yang mengakibatkan suhu lautan dalam telah meningkat dan level permukaan air laut meningkat hingga 100 sampai 200 mm selama beberapa tahun terakhir. Di mana jika laju yang sekarang lanjut, maka prediksi bumi secara rata-rata 10 derajat akan lebih panas menjelang tahun 2025 dan tentu saja akan berakibat fatal bagi kehidupan di bumi. Hal ini tentu saja berdampak di mana kehilangan biodiversitas secara umum juga berarti bahwa spesies yang memiliki potensi ekonomi dan sosial mungkin hilang sebelum ditemukan. Nah, sumber daya obat-obatan dan bahan kimia bermanfaat yang dikandung oleh spesies liar mungkin hilang untuk selamanya. Selain itu, kekayaan spesies yang terdapat pada hutan hujan tropis mungkin mengandung bahan kimia dan obat-obatan yang berguna akan hilang juga. Oleh sebab itu, pentingnya dilakukan konservasi biodiversitas ini. Nah, ada dua metode utama untuk konservasi biodiversitas. Di antaranya yaitu konservasi in situ atau di dalam habitat alaminya dan konservasi ex situ atau di luar habitat alaminya. Secara umum, metode konservasi in situ ini memiliki 3 ciri sebagaimana berikut. Di antaranya ada fase pertumbuhan dari spesies target dijaga di dalam ekosistem di mana mereka terdapat secara alami. Kemudian tata guna lahan dari tapak terbatas pada kegiatan yang memberikan dampak merugikan pada tujuan konservasi habitat. Yang ketiga ada generasi target spesies menjadi tanpa manipulasi manusia atau intervensi terbatas pada langkah jangka pendek untuk menghindari faktor-faktor yang merugikan sebagai akibat dari tata guna lahan dari yang pendekatan atau fragmentasi hutan. Kemudian konservasi ex situ. Nah, konservasi ex situ ini merupakan
metode konservasi yang mengkonservasi spesies di luar distribusi alami dari populasi tertuanya. Konservasi ini merupakan proses melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambil dari habitat yang tidak aman atau terancam dan menempatkannya atau bagiannya di bawah pelindungan manusia. Contohnya seperti kebun botani atau raya, arboretum, kebun binatang, dan akuarium merupakan metode konservasi situ konvensional. Nah, fasilitas ini menyediakan bukan hanya tempat terlindung dari spesies langka, tapi juga memiliki nilai pendidikan. Fasilitas ini memberikan informasi bagi masyarakat mengenai status ancaman pada spesies langka dan faktor-faktor yang menimbulkan ancaman dan membahayakan bagi kehidupan spesies. Nah, setelah kita memahami dan mempelajari bagaimana itu konservasi biodiversitas, selanjutnya kalian bisa mengikuti game yang telah tersedia. Nah, game yang pertama itu ada klik untuk hewan yang mengalami kepunahan. Nah, apakah hewan yang mengalami kepunahan itu adalah flamingo atau badak Afrika? Coba kita klik badak Afrika. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa badak Afrika merupakan hewan yang terancam punah. Kenapa? Karena perburuan cula badak yang dinilai ekonomis banyak membuat badak diburu dan akhirnya banyak yang mengalami kepunahan. Selanjutnya yaitu yang kedua ada klik di mana hewan yang terancam punah, apakah burung, kakatua, atau serigala. Nah, yang terancam punah itu adalah burung atau spring makau. Nah, kenapa disebut akan terancam punah? Nah, hal ini terjadi karena habitat di alam liarnya itu rusak oleh pencemaran serta pemburuan manusia. Kemudian selanjutnya itu ada games untuk benua tempat hewan ini berada. Siap semuanya? Yuk kita mulai sekarang. Kemudian ada kanguru. Nah, persebaran kanguru ini ada di benua, ya benar, kanguru ini ada di benua Australia. Nah, mereka banyak hidup di wilayah Australia karena wilayah ini memiliki padang rumput yang luas dan kanguru ini berkumpul dengan sebutan mobs. Nah, selanjutnya mengenai polusi. Kita tidak asing lagi dengan polusi, baik itu polusi udara, polusi air, polusi tanah, di mana polusi ini merupakan hal yang dapat merusak keseimbangan ekosistem yang ada di bumi dan dampaknya akan mengakibatkan punahnya keanekaragaman hayati dan non-hayati. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian mengenai polusi. Polusi, baik itu polusi air maupun polusi udara, di mana kalian bisa menuliskan apa saja pencegahan yang dilakukan kalian dalam hal-hal kecil untuk mencegah timbulnya polusi, baik itu polusi udara maupun polusi air. Nah, setelah selesai maka Ibu akan membuatkan thread di Google Classroom dan kalian bisa mengumpulkannya pada tenggat waktu yang telah ditentukan. Baik, itu saja pertemuan pada kelas kali ini mengenai konservasi biodiversitas. Untuk tugasnya dikerjakan dan sampai sini
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.